Jangan datang di saat kampus sepi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Indonesia Fun Fact edisi Horror Story. Dan di episode pertama ini, kita akan membahas sebuah urban legend yang ada di suatu kampus yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja aku ceritain ya. Jadi ada judulnya tuh Skinwalker menunggunya di suatu kampus. Serem sih. Oke. Lab ya. Jadi senior aku penelitiannya tuh di lab. Terus dia harus ada pengenalan alat-alat labnya. Nah, apalagi senior aku nih angkatannya tuh angkatan online. Jadi Zaman COVID tuh. iya, zaman COVID. Nah, senior aku ini orangnya gak nurut gitu loh sama tata krama. Jadi dia suka deadliners lah. Terus, sewaktu-waktu dia ngejar deadline untuk nyelesain pengambilan datanya. Dan pada di hari itu semua alat tuh full dipakai sama teman-teman yang lainnya. Jadi dia baru bisa masukin alatnya itu atau percobaannya itu di jam 6 sore. Bayangin jam 6 sore maghrib. Dan baru kelarnya di jam 11 malam. Bayang dong sepinya lab tuh kayak apa. Apalagi masa online ya. Benar. Nah, sambil nunggu nih, jadi pas dia mau ngambil data itu harus nunggu. Sambil nunggu, dia tuh main laptop di ruang diskusi. Jadi posisinya gini ruangannya. Jadi ini ada ruangan sepatu sama ruangan diskusi satu. Ada pintu geser. Nah, di ruangan diskusi satu ini dengan lab tuh ada sekat kaca. Kebayang dong? Nah, senior aku ada di ruangan diskusi 2 lagi main laptop. Jam tuh udah nunjukin jam 10 malam. Tiba-tiba dia dengar suara pintu sekatnya tuh kegeser. Srek. Tuh. Siapa tuh? Gak tahu jujur. Nah, senior aku heran dong mikir, ini siapa yang ke lab jam 10 malam? Karena dia ngerasa dia doang saat itu. Akhirnya dia keluarlah dari ruangan diskusi 2 di ruangan lab itu. Di sana dia ngelihat sekat kaca itu di ruangan diskusi 1, terus ngelihat teman sepenelitiannya datang malam-malam dengan baju dan rok warna pink, tapi mukanya tuh tertutup poster. Jadi dia cuma ngeliat bajunya doang. Oke. Terus dengan beraninya senior aku ini tuh datang deketin pintu kaca yang misahin ruangan lab sama ruangan diskusi 1. Dia ngikutin nih. Terus pas dia gerak, dia langsung keluar ke arah koridor A lah kita sebutnya ya. Terus senior aku tuh tetap ngikutin dia lah intinya. Sampainya di keluar, ternyata semua lampu di koridor A, B, C, D itu mati. Karena udah jam 10 malam, udah nggak boleh lampu kan. Terus akhirnya senior aku tuh masuk lagi buat ambil HP, buat nyalain senter. Terus dia telepon dong, halo, kita sebut aja namanya Madan. Halo Madan, punten, lu tadi ngapain ke lab? Kata senior aku. Mastiin ya? Iya, dia mastiin. Make sure gitu Iya, itulah kalimat pertama dia. Terus, hah? Kresek gitu. Suara kamu nggak jelas cenah, kata Madan. Oke. Iya, kak, lu lagi di mana Dan? Mastiin lagi nih senior aku kan. Terus dijawab, iya, aku lagi ada di kosan. Kaget. Di kosan nih. Dari siapa Kosan. dong? Suaranya halus nih. Hah? Serius lu? Kaget dong. Ya kan? Kaget dong. Terus dengan gak percayanya seniorku nanya lagi, enggak kok, sebenarnya aku lagi di kosan kata kamu, Madan ceritanya. Terus senior aku tuh tenang dong, karena kayak oh syukur. Tanya lagi, oh emang lu lagi di mana? Kata senior aku. Dijawablah sama dia, iya aku lagi sama temen-temen di kosan temen aku. Udah pasti nggak di sana. Kan tadi pagi aku sempro. Aku lagi ngerain sempro ceritanya di kosan. Kata si Madan itu. Terus senior aku
cerna dong informasi yang didapetin dari si Madan ini. Kayak, jadi lo nggak di lab tadi? Dipastiin lagi nih sama senior aku. Terus jawab dong sama si Madan, enggak lah, ngapain ke lab malam-malam? Ya, Make make sense. sense, ya. Kan? Terus senior aku tuh orangnya nggak percaya sama hantu, jin dan lain sebagainya. Dia nggak percaya tentang hal itu. Terus untuk pertama kalinya dia percaya, terus langsung lari lah dari lantai, kita tuh lantai 3 langsung ke bawah ke Gara-gara pos gitu? satpam. Takut dong, Iya, iya. takut dong. Jadi dia ninggalin sepatu, ninggalin alat-alat yang di lab, saking Oke. takutnya. Terus sampainya di pos satpam, dia cuma duduk di tangga sambil ngambil sebungkus rokok, terus sambil ngeliat HP buat ngejaga muka dia tuh kayak, gue aman nih, Oke. gue nggak mau kelihatan takut di depan orang, gitu kan. Terus didatengin lah sama satpam, dia datengin satpam, Pak, Oh, punten. dia yang datengin. Iya, dia Bang. datengin, Pak, punten, boleh pinjem korek? Dia nggak punya korek, Ya, boleh oke. beli rokok. Kerok-kerok. Oke. Ya. Terus satpam itu ngasih lah sambil nanya, kamu kenapa kok lari-lari terus teriak dari atas. Ternyata satpam ini ngeliat. Oh, denger ya. Iya, dia dengar. Terus kayak senior aku tuh tetap masang muka tebel, dia nggak mau kelihatan dia takut atau apa segala macamnya. Nggak apa-apa Pak, santai tuh dengan coolnya. Terus dengan tangannya masih getar sebenarnya. Muka dia cool tapi tangan dia getar. Panik sih. Ya, panik sih. Terus satpam tuh ngomong, lagian kamu ngapain malam-malam masih di kampus? Jam 10 malam nih. Ya, banyak yang Katanya, gitu. ya. Iya sih. Seniorku tuh berusaha tenang, terus menjawab, lagi nunggu data nih Pak, nunggunya masih lama banget. Jadi dia harus kerjain karena kejar deadline, kata senior aku. Oh, kamu jangan nge-lab malam-malam deh, bahaya. Kamu nge-lab di mana emang? Kata satpam itu. Dia udah warning nih, jangan nge-lab malam-malam, bahaya. Terus dijawab lah, saya nge-lab di lab atas Pak. Di lantai 3 kita bilangnya. Lantai 3? Serius? Kata si satpam. Bikin panik dong, Ya. ya kan? Paling satu udah sering ya. Berarti dia tahu sesuatu. Iya. Ah. Benar-benar. Terus dijawab, bukan Pak, di area situ. Dijawab sama senior aku. Terus senior aku, si satpam itu kaget, kayak, oh lantai 3, berani juga kamu masih di sana jam segini. Ada satpam. Ada satpam. Oke, aduh. Ada something nih. Kamu lanjut nih. Kamu tadi teriak pasti gara-gara ketemu dia ya. Kata satpamnya. Dia. Iya. Berarti dia udah pernah lihat dong sebelumnya. Mungkin. Ah, Nggak tahu. Oke. Terus senior aku menjawab, dia yang mana ya Pak? Karena nggak tahu kan. Ya. Dia make sure aja nih. Dia itu yang penunggu lab di situ. Dia suka nampakin diri dalam bentuk orang yang suka nge-lab ke situ, kata satpam. Jadi makin takut gak Iya, sih apalagi digituin? iya sih, apalagi dia kan? udah baru aja gitu Iya. ngalamin kan. Ternyata senior aku tuh baru sadar bahwa dia tuh baru ketemu sama si penunggu di lab itu. Ternyata dia tuh emang suka muncul di pagi hari sampai pagi buta. Buat nyerupain kayak dia nyerupain orang-orang yang sering sana kayak laboran, peneliti, dosen. Jadi dia emang suka nyerupai orang-orang di situ gitu kan. Terus satpamnya ceritalah panjang lebar soal orang-orang yang udah ketemu dengan dia dan waktunya tuh udah nunjukin jam 11.30 malam. Setengah 12. Sampai cerita-cerita tuh. Ceritalah satpamnya. Terus senior aku akhirnya kayak minta tolong nih ke satpam ini kayak buat nemenin dia buat ngambil data sepatu pokoknya barang-barang dia yang ketinggalan. Dia udah nggak berani lagi. Oke. Ya kan? Apalagi setelah dengar cerita-ceritanya ya. Benar. Ya udahlah, jalan kucruk-kucruk sampailah di lab. Kata satpamnya bilang, saya tunggu di depan ya. Dia masuk si dia sendiri, senior aku. Senior aku bilang, aman Pak. Terus senior aku masuk buat ngambil datanya, masukin ke lemari es, pokoknya ngerapin meja, laptop, matiin lampu lab, kunci pintu. Sampai di luar, dia ngeliat satpam tuh udah nggak ada lagi di atas. Demi apa? Ya, Aduh. merinding. Gue merinding. Gue udah kayak yakin hal yang buruk nih. Udah kan, tadi bareng nih. Heeh. Dia udah ngerapin lab, udah selesai dah dulu kunci. Pas gua udah nggak ada satpamnya. Oh. Oke.
oke. Aduh, gue udah kebayangin Iya, hal-hal tahu yang Terus kayak, iya. nah dalam hati senior aku bilang, wah gue ditinggal. Masih Oke, positif masih thinking positif, ya. oke. Thinking, oke. Akhirnya dia lari lah turun dengan takutnya karena tadi ditemenin tiba-tiba Ya, ditinggal. ya. Takut dong. Sampainya di bawah dia ketemu 2 satpam baru yang baru datang naik motor. Senior aku nanya, Pak tadi ketemu Bapak A nggak? Kemana ya dia? Ditanya sama senior aku. Nah kebetulan senior aku tuh merasa kayak masih ada utang rokok lah sama beliau, kan dipinjemin korek Ya. kan. Terus jawab satpam baru yang datang tuh bilang, Bapak A ditanya sama satpam yang baru datang, beliau mah udah meninggal tahun yang lalu karena COVID. Anjir, plot twist. Plot twist banget kan? Meninggal? Gue merinding, sumpah gue merinding. Meninggal karena COVID. COVID tahun yang lalu, jadi dia meninggal tahun lalu karena COVID. Jadi selama dia cerita tuh sama siapa dong? Ya, Ya. sama awalnya mungkin kita nggak tahu, Bisa nunggu yang menyerupai itu juga bisa bisa. jadi. Ketika senior aku langsung lemes, gimana nggak lemes coba? Iya. Dipinjemin rok korek, Ditemenin. diantarin ke atas, ditemenin, Kan diceritain. bahkan diceritain Bisa si jadi. dia itu. Ya jadi arwah bapak itu emang baik buat nemenin ke atas gitu. Iya sih. Malam-malam sih dia pun kayak sih. agak Tapi dia baik sih nemenin Iya. sih. Walaupun ujungnya ditinggal ya. Iya, iya. Tapi jujur itu penting sih. Udah akhirnya dia lemas dan nggak mau lagi untuk nge-lab malam. Itu ceritanya guys. Hikmahnya adalah jangan nunda tugas, Benar. jangan nunggu deadline. Bener sih teman-teman. Jadi ya dari cerita yang barusan dibacakan dan diceritain banyak banget pesan pentingnya. Salah satunya itu jangan menunda tugas di akhir-akhir teman-teman ya. Apalagi nugas di gedung yang emang sepi dan sendirian sih. Betul. Setidaknya teman-teman harus punya teman lah ya. Benar, karena kita nggak tahu kan cerita-ceritanya itu gimana. Kita juga tetap harus bilang permisi lah kalau misalnya ke tempat. Betul sih, betul sih. Oke guys, dan Bu, itu cerita dari Skinwalker Penunggulan. Merinding banget gak sih dengernya? Merinding sih. Jujur. Ya kan? Dengan Plot plot twist twistnya banget, ya. Putus banget Aduh. gila. Gue pun kaget bacanya. Sama. Mungkin nextnya kita bakal dapetin cerita yang lebih wadidaw lagi, bikin kita benar merinding sebadan-badan. Sekian, kita aja guys.